Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 1105. Oke, mari Pak Yuda, kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 69 tahun, janda dengan 2 orang anak tinggal di Banten. Saya bukan mau bertanya, tapi mau berterima kasih kepada Pak Eras atas semua khotbah-khotbah Bapak yang membuat cara berpikir kami berubah, terutama anak saya yang diubah cara hidupnya. Ternyata dengan mendengar firman Tuhan yang terus-menerus, kami bisa lepas dari ikatan kesenangan dunia. Misalnya ingin punya barang bagus atau mahal bisa ditinggalkan, dan keinginan lain satu persatu bisa rontok. Amin. Terima kasih Pak telah memberi teladan hidup yang bisa dicontoh oleh kami pecinta suara kebenaran. Amin. Semenjak COVID kami ikut pengajaran Bapak dan semua program GSKI tanpa ada yang ketinggalan. Haleluya. Oh ya Pak, suatu hari saya lagi masak dan Tuhan berbicara mengenai firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 25 ayat 6. Gimana? Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Tolong dibaca karena firman itu yang mengubah manusia. Dan itulah yang Pak Eras ajarkan kepada semua pendengar suara kebenaran. Keren. Ya, Pak. Iya, terus. Satu lagi Pak, waktu 2 pagi minggu lalu saya melihat Pak Eras berdiri sambil membawa kain batik untuk menggendong. Jadi Pak Eras, oh ini penglihatan. Iya. Jadi Pak Eras seorang pengasuh bagi anak-anak Yahweh. Demikian tulisan saya, Bapak Yahweh memberkati Pak Eras dan tim Abam. Maaf kalau ada salah kata, amin. Enggak, Ya. ini ayatnya juga bagus. Ya. Bahwa Tuhan memberikan jamuan dalam bentuk firman Tuhan yang meneguhkan, Ya. membangun iman, mendewasakan. Melihat saya membawa kain untuk menggendong bisa benar. Ya. Karena memang saya sedang menggendong banyak orang-orang yang masih kanak-kanak rohani yang harus ditopang. Ya. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 29 tahun, menikah memiliki 1 orang anak tinggal di Kalimantan. Ini jemaat dari Protestan. Shalom Pak Pendeta dan tim. Kami menikah pada tahun 2022. Latar belakang kami sangat jauh berbeda. Awalnya hubungan kami tidak disetujui oleh orang tua saya karena suami saya lulusan SMP dan saya sarjana. Tetapi lambat laun orang tua saya menyetujui hubungan kami. Selama 1 tahun pernikahan kami sering berkelahi hanya karena masalah-masalah kecil. Kata cerai selalu keluar dari mulut suami saya, bahkan ia sering kali menghina dan menilai orang tua dengan buruk. Dia selalu merasa saya dan keluarga saya merendahkan dia. Padahal berucap meremehkan dia pun sama sekali tidak ada, Pak. Suami saya mengerti firman Tuhan, tetapi dia jarang ibadah dan menganggap Tuhan melihat hati manusia, bukan hanya dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu. Ya, benar. Ya memang orang yang ke gereja belum tentu benar. Tapi orang yang bisa ke gereja tapi sengaja tidak ke gereja dengan alasan yang tidak jelas, pasti tidak benar. Ya. Tahun kedua pernikahan kami, tahun 2024, Tuhan beri kami seorang anak laki-laki. Kemudian saya dan suami sering berantem. Berawal dari pasca saya melahirkan ada perselisihan antara suami saya dengan keluarga saya, perihal anak kami yang baru lahir. Namun masalah ini sudah selesai. Awalnya perilaku suami saya sangat baik, dia selalu membantu saya dalam merawat anak dan mengurus rumah. Perkelahian kami akhirnya membuat saya baby blues. Saya sering menangis dan stres berat. Sampai akhirnya keluarlah dari mulut suami saya bahwa saya bukannya baby blues, tapi itu karena ketidakmampuan saya menjadi seorang ibu. Saya disebut tidak pantas menjadi ibu, bahkan suami saya berkata masih lebih pantas orang gila di luar sana menjadi ibu dibanding dengan saya. Menyesal menikahi saya, menyesal bahwa ibu dari anaknya adalah saya, bahkan mengucapkan kata cerai kembali. Padahal dia cuma SMP. Iya, lulusan SMP. Ya orang yang kurang pendidikan kadang-kadang kampungan ada, nggak semua. Tapi ini sikap-sikap kampungan. Iya. Makanya kalau menikah juga lihat latar belakang. 1, keluarga. 2, pendidikan. Betul nggak? Iya. 3, prestasi. Iya kan? 4, kesehatan. 5, siapa teman-temannya. Ini pun yang kelihatan jadi ukuran. Ya, latar belakang itu bagaimana? Siapa orang tuanya, bagaimana pendidikannya, bagaimana ekonominya, bagaimana pekerjaannya, siapa teman-teman di sekitarnya. Jangan karena sudah mendesak lalu menikah sembarangan. Ya. Saya belum selesai membaca loh ini. Ya. Ini baru sepotong nih. Kebetulan yang perlu saya sampaikan, saya sampaikan. Bukan berarti menikah dengan orang yang tidak berpendidikan itu salah. Hati-hati, pertimbangkan karena ada juga orang tidak berpendidikan juga lebih sukses dari yang berpendidikan.
Tapi kalau orang sampai hanya lulus SMP, kenapa bisa begitu? Ini latar belakangnya bagaimana? Jangan dia pakai baju seragam dari rumah keluar, dilipat baju seragamnya, dia main game. Yang model begini jadi bapak akhirnya kayak apa? Macam mana? Itu, oke. Saya begitu tertekan di rumah, tiada hari tanpa saya menangis. Sampai akhirnya masa cuti saya berakhir dan akan berakhir dan harus bekerja. Kami sepakat memanggil ibu mertua saya dari luar kota untuk menjaga anak saya ketika saya bekerja nanti. Kemudian kami kembali berkelahi, kali ini bahkan jauh lebih besar. Penyebab perkelahian kami adalah mertua saya yang ketahuan merokok di toilet, padahal di rumah kami ada bayi dan suami saya juga merokok. Sebenarnya suami saya pernah berjanji akan berhenti merokok sebelum kami menikah, karena saya memang anti dengan rokok. Namun ketika menikah sampai bayi kami lahir, suami saya tetap merokok dengan alasan tidak bisa berhenti langsung dan keadaan yang membuat ia stres sehingga pelariannya merokok. Alasan saja itu, emang dasarnya tidak mau bertobat. Meski ia tidak pernah merokok dalam rumah, akan tetapi asap dan zat-zat berbahaya dalam rokok justru bisa menempel berhari-hari di baju, mulut, dan tubuh bahkan setelah dicuci. Mertua saya sendiri di kampungnya memang terbiasa mengunyah sirih, namun karena di rumah kami tidak ada sirih, akhirnya beliau merokok dan bahkan yang menawarkan rokok itu ke mertua saya adalah suami saya sendiri. Saya pikir karena mertua saya harus menjaga dan merawat bayi kami, beliau tidak akan merokok selama di rumah kami. Tapi ternyata tidak demikian. Kami dipertemukan dan saling minta maaf. Saya pikir pertengkaran kami selesai sampai di situ, tapi ternyata tidak. Suami saya masih sering berkata kasar, masih suka merendahkan saya, masih suka menghina orang tua dan keluarga saya, bahkan ia dan ibunya, mertua saya masih merokok. Iya, Bang dia sendiri hanya SMP, Iya. dan latar belakangnya macam apa yang ini harus dilihat dengan teliti. Iya. Suami saya selalu mengandalkan pikirannya sendiri, tidak mau menerima pendapat orang lain, menyombongkan dirinya yang tidak sekolah tinggi tapi mempunyai jabatan yang lumayan di suatu hotel. Dia sering merendahkan saya karena saya seorang... Dia di hotel sebagai chef. Sebagai seorang chef. Ya nggak mungkin jadi direktur ya. Iya. Terus? Dia sering merendahkan saya karena saya seorang yang lulusan S1, tapi memiliki gaji yang lebih rendah dibanding dia yang tidak sekolah tinggi. Menganggap dirinya selalu benar, sehingga dia selalu meremehkan orang lain termasuk saya dan orang tua saya. Saya sudah sangat lelah Pak Pendeta, terkadang saya mau menyerah atas pernikahan kami, tapi saya selalu dikuatkan oleh orang tua dan kakak saya untuk tetap bertahan. Ini keluarga baik-baik, wanita ini. Untuk selalu mendoakan suami saya dan mengingatkan saya bahwa Tuhan juga tidak menyetujui dan tidak menyukai adanya perceraian. Tapi saya seperti sudah tidak sanggup lagi, saya kasihan dengan bayi kami yang harus merasakan tidak ada damai pada kedua orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Saya sangat ingin keluarga saya dipulihkan, suami saya berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tidak lagi berucap kasar, lebih menghargai saya sebagai seorang istri dan ibu, berhenti merokok dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Pendeta dan tim, salam sehat selalu, shalom. Suamimu sudah rusak sekian puluh tahun, kau mengharapkan baik dalam waktu singkat, tidak bisa. Saya khawatir kamu baby blues, kamu stres, depresi, lama-lama jadi gila. Bagaimana kalau sementara waktu kamu tinggal dengan orang tuamu, bawa bayimu ke sana? Saya tidak tahu orang tuamu di mana. Untuk sementara waktu biar suamimu bisa merenung. Tapi bahayanya suamimu akan jatuh ke pelukan wanita lain. Tapi kasihan kamu bisa kehilangan hidup kalau menikah dengan pria seperti ini. Coba kamu beri waktu 1-2 bulan, beritahu kalau masih keadaan begini, kamu tidak berubah, kamu masih merokok, kamu masih merendahkan saya dengan kata-kata yang tidak patut, saya akan tinggal dengan orang tua. Ajak orang tua ikut hadir dalam pernyataan itu. Beri waktu dia 2 bulan. Kalau tidak bisa berubah, kamu pindah dulu, tidak cerai. Memang suamimu tidak tahu diuntung. Punya istri yang sarjana dan kerja, dia masih merendahkan. Emangnya siapa dia? Umurnya berapa nih si ibu? Ibu ini usianya masih muda ya, 29 tahun. Aduh, masih muda. Ini laki-laki ini pasti belum jadi nih. Suamimu itu belum jadi, apa namanya, mentalitasnya itu belum jadi. Belum jadi manusia utuh. Ya. Tapi ya sudah jadi suami istri, lakukan apa yang saya sarankan, saya nasihatkan ini. Oke.
Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 37 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Sulawesi Tengah, jemaat Katolik. Saya beragama Katolik dan taat beribadah. Saya dan suami sudah lama tinggal terpisah karena tinggal berjauhan. Suami saya pernah berselingkuh dan saya tahu, akhirnya dia meminta maaf dan saya memaafkan. Sekarang saya ingin bertanya, apakah dia benar-benar telah bertobat dan tidak berselingkuh lagi? Tidak mudah. Orang yang pernah berselingkuh dan tidak benar-benar bertobat menyangkal diri, dia tidak mudah meninggalkan hasrat libidonya itu. Dan apa alasan dia selalu menolak untuk memulai hidup bersama? Itu yang jadi masalah. Saya tadi begitu membaca kalimat pertama, saya sudah berkata dalam hati, tidak boleh hidup berpisah. Jadi sebaiknya kamu hidup bersama. Ajak dia hidup bersama. Dengan berpisah itu, dia bisa bebas memuaskan hasrat libidonya. Bahaya sekali. Dia punya anak belum? Anaknya 1, Pak. Bahaya sekali, nak. Hidup bersama. Tapi begini, karena manusia punya kehendak bebas, Allah pun tidak bisa paksa ya. Yang penting kamu sekarang cari Tuhan bersama saya. Doa pagi bersama saya. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan membela kamu. Lawan masalahmu dengan kesucian hidup. Oke. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 22 tahun, mahasiswa tinggal di Jawa Timur, jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya memiliki pacar dan sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Dia beragama Katolik dan beberapa kali saya ajak ke gereja GSKI di Surabaya. Pacar saya juga merupakan Katolik yang sangat kuat, hingga mengikuti paduan suara dan macam-macam pelayanan, begitu juga dengan keluarganya. Sepulang saya menemani dia gereja, atau sebaliknya, selalu ada pembahasan mengenai perbedaan agama kita. Saya sudah beberapa kali berbicara bahwa Kristen dan Katolik bukan berbeda secara prinsip, namun hanya cara beribadah dan berdoa yang berbeda, karena saya melihatnya juga seperti itu. Namun pacar saya selalu mengatakan bahwa Kristen dan Katolik sangatlah berbeda. Saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak mengenai Kristen dan Katolik. Apa yang harus saya katakan kepada pacar saya? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kalau orang tidak punya kedalaman iman, dia tidak melihat perbedaan yang prinsip dalam Kristen dan Katolik, Protestan dan Katolik. Bahkan orang yang dangkal rohaninya antara agama Kristen dan agama lain pun nggak beda-beda jauh. Sama-sama percaya Tuhan katanya. Banyak jalan menuju Roma. Itu dangkal. Tetapi kalau orang memahami kebenaran, jangankan Kristen dan Katolik, Kristen dan Kristen itu pun beda. Saya ulangi, kalau orang dangkal pemahamannya mengenai Tuhan, dia berkata semua agama sama. Juga antara Kristen dan Katolik, sama. Tapi sebenarnya tidak. Nah, kalau Anda punya pacar dan keluarganya, seorang yang sangat fanatik dengan keyakinan denominasinya, pasti dia berkata berbeda. Tapi kata berbeda itu dasarnya karena sentimen, fanatisme terhadap denominasi. Belum tentu karena ajaran. Nah, yang saya sedang bicarakan itu kedalaman memahami kebenaran. Kalau seorang memahami kebenaran secara mendalam, jangankan Kristen Katolik. Kristen dengan Kristen pun tidak sama. Karismatik yang satu dengan karismatik yang lain pun beda. Jadi apa yang kamu katakan kepada pacarmu, minta hikmat Tuhan deh. Saya tidak tahu pacar kamu seberapa dalam punya pemahaman. Tapi kalau ini menjadi masalah penting, kamu harus kembali evaluasi hubunganmu dengan dia. Kamu tanya Tuhan. Jangan sampai kamu dapat jodoh yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau orang dangkal berpikirnya dan orang yang tidak setia, ya kami dengan agama apapun tidak apa-apa, yang penting hati kita baik dan masih percaya Tuhan. Bodoh sekali. Nah, kalau orang tidak mengerti kedalaman kebenaran, dia tidak peduli menikah sama orang Kristen dari denominasi mana. Tapi kalau orang Kristen dewasa, dia lihat kedewasaan rohani pasangan hidupnya. Lebih dari sekedar denominasi. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI.
Shalom Pak Eras, saya mau menanyakan pertanyaan terkait papa saya yang baru saja dipanggil Tuhan Yesus tanggal 22 Mei 2024. Apakah rohnya masih ada di dunia selama 40 hari? Dan apakah harus dirayakan kebaktian 7 hari dan 40 hari setelah kematiannya? Perlukah kita sebagai orang percaya menaruhkan 7 mutiara sebagaimana orang umumnya dan baju-baju serta barang kesayangan selama di dunia? Demikian pertanyaan saya, mohon penjelasan Pak Eras. Terima kasih. Sebenarnya orang yang dikasih Tuhan begitu meninggal pada umumnya dia sudah kembali bersama dengan Tuhan. Kalaupun sempat mengunjungi orang tua, orang yang dikasih sesaat bisa. Tapi tidak bisa berhari-hari. Kecuali dia bukan milik Tuhan. Ini yang saya pahami. Dia masih bisa dikuasai kuasa gelap. Dia masih bisa dipakai kuasa gelap untuk mengganggu yang hidup atau mengacaukan yang masih hidup. Jelas ya? Jelas. Tapi ini sebenarnya tidak ada dasar Alkitabnya dengan jelas. Itu yang saya pahami dari pengalaman. Ya. Tetapi tentu Alkitab juga punya dasar tertentu. Dan kalau ada waktu saya bisa menjelaskan. Mengenai apakah harus ada 7 hari, 40 hari, tidak perlu. Tetapi karena kita tidak mau jadi batu sandungan dan keributan dengan keluarga besar yang membiasakan itu, ikuti saja. Jangan persoalkan 7, 8, 30, 35, 39, 40 hari sama saja. Tapi ikuti saja. Ya. Lalu mengenai barang-barang yang harus ditaruh, kalau barang-barang itu mengingatkan saudara, masukkan aja di kotak. Atau tidak rela orang lain pakai, ya udah masukkan kotak. Tapi saran saya, baju-baju itu diberikan ke orang jauh. Tidak Anda lihat, sudah kirim ke daerah mana yang tidak akan pernah Anda lihat lagi. Adapun 7 mutiara, nah ini sayang ya. Tidak perlu ya. Saya mau tanya, jam yang harganya 2 miliar ikut dimasukkan kotak nggak? Iya. Kalau piyama dimasukkan, anduk dimasukkan. Kalau cincin berliannya dimasukkan nggak? Ini kan nggak adil sebenarnya. Kenapa yang itu dimasukkan, yang itu tidak? Saya mau sebut jam merek tertentu, nanti dikira saya di endorse. Enggak ya. Tapi kok barang-barang yang murah yang ditaruh? Alkitab lagi. Alkitab itu masih bisa dikasih orang daerah untuk dibaca. Dia tidak membaca di kuburan. Tapi saya sering tidak menolak, ya wis dimasuk-masukkan. Malah kadang-kadang saya nanya, ada yang mau dimasukkan? Waktu pimpin itu. Ya Pak, ada Pak. Jangan sudah dipaku baru, oh lupa tadi belum dimasukkan, dibongkar lagi kan repot. Kalau menurut saya nggak perlu dimasukkan, nggak perlu, ya, nggak perlu. Baju-baju semua dimasukkan. Saya nggak yakin jasnya aku dimasukkan, ada 4-5 jas yang masih bagus. Apa sih maksudnya? Kan itu nggak ada arti, nggak ada maknanya. Tapi karena sudah jadi kebiasaan, ya wis, ya. Oke. Kadang-kadang gigi emasnya aja kalau bisa dicabut kali, ya. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, menikah tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Iya. Shalom Pak Erasus, yang mengubah cara berpikir kami melalui khotbah dan contoh teladan tanpa batas, mengasihi Tuhan dengan perbuatan nyata dan bukan hanya perkataan. Kita bersyukur ya, kalimat ini sering muncul ya. Iya. Mengubah cara berpikir. Jadi rupanya pelayanan kami mengubah cara berpikir dan orang menyadarinya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika menerima surat tanpa pengirim? Benarkah harus ke polisi? Oh, nanti dulu. Iya. Ini pengalaman orang melakukan penipuan. Tapi jika punya saudara, punya keluarga yang polisi, boleh tanyakan. Jika surat tanpa pengirim itu memiliki unsur pidana, ancaman, harus dilaporkan ke polisi. RT RW juga perlu tahu, kalau perlu. RT misalnya harus tahu, Pak, saya dapat surat ini, nanti kalau tiba-tiba datang orang ngaku siapa lalu mau merangsek ke rumah, nah ini apa ya? Surat tanpa ini, tolong nanti diminta. Dibantu pengacara kita, tanyakan apa isinya, kalau bisa
bantu ibu ini sudah tua nih, usia 51 tahun. Iya. Sebelum melihat surat tersebut, saya sudah diberi bayangan terkait mengalami jebakan sehingga harus menjalani hukuman di penjara. Terima kasih Tuhan Oke, Yesus kita memberkati. bantu ya, kita bantu. Juga orang yang telepon seakan-akan mereka itu polisi, pernah ketipu saya. Istri saya hampir ketipu. Katanya mau investigasi lewat telepon. Iya. Wah, ditanyain-tanya itu, saya kan sopan-sopan aja karena polisi. Itu simbol-simbol polisi, tapi nggak ada wajahnya. Ibu punya itu handphone di hijack atau apa gitu. Jadi kita dengerin. Lama-lama kok ibu terdaftar diadukan bahwa ibu telah melakukan penjualan apa gitu. Wah, istri saya ibu rumah tangga. Baru saya bilang, kamu salah alamat loh, saya bilang. Oke. Iya. Jadi hati-hati loh, penipu-penipu begini nih. Mengaku polisi padahal bukan polisi loh. Ya. Ini bisa merusak nama baik institusi. Saya tanyakan juga kemudian kepada yang berwajib, yang saya kenal, itu penipuan. Lalu ada misalnya malam-malam telepon, ini saudaranya kecelakaan, tolong dikirim uang sekian dulu. Wah, itu bohong. Pernah dulu begitu. Hera itu mirip Stephen anak saya, suaranya waktu masih SMA dia. Pak, tolong Pak, gitu. Saya lihat ke kamar dia, ada lagi tidur dia. Aduh. Coba kalau pas anak saya nggak di rumah. Untung dia pulang. Tiap hari pulang biasanya kan. Aduh. Tolong Pak, gimana Pak? Tolong saya Pak. Mirip Stephen loh. Sekarang kalau ada AI lebih mirip lagi nih. AI ini bisa lebih mirip. Tolong Papa, ini waduh. Hati-hati ya untuk penipuan ya, nanti dibantu ibu ini. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 20 tahun, pelajar tinggal di Kalimantan Barat, Jemaat Gereja Katolik. Halo Pak, saya ingin bertanya. Saya dan keluarga beragama Katolik. Kedua orang tua saya suka mengikuti khotbah-khotbah Bapak dan tidak pernah melewatkan satupun. Tetapi saya dan saudara-saudara saya masih mengikuti khotbah-khotbah Gereja Katolik. Saya ingin bertanya, saya tidak bermaksud menyinggung, tetapi semenjak kedua orang tua saya mengikuti khotbah Bapak, kedua orang tua saya bersikap berbeda. Mereka kurang memberi perhatian, keras kepala, bahkan tidak mau mendengar pendapat kami. Saya rasa kedua orang tua saya telah salah menangkap khotbah Bapak. Saya sangat ingin bergereja lagi bersama kedua orang tua saya, tetapi mereka sudah lebih memilih beribadah secara online dengan Bapak daripada bergereja bersama kami. Saya sangat sedih, hampir setiap hari saya menangis karena orang tua saya tidak mau mendengarkan saya. Terima kasih Pak, mohon pendapatnya, saya harus bagaimana? Apakah saya salah? Terima kasih Pak, semoga diberkati Tuhan selalu, amin. Kamu benar, orang tuamu pasti salah memahami khotbah saya. Dari semua kesaksian itu 99%, 99,9%, semua menyatakan diubah jadi positif. Ini kok jadi negatif? Saya tanya saja dulu, persepsimu yang salah? Atau memang orang tuamu betul-betul jadi keras kepala, tidak memberi perhatian, atau kau punya persepsi yang berbeda? Karena orang tuamu mulai berubah, tidak ke gereja bersama kamu. Itu dulu. Kalau persepsimu yang salah, kamu harus jujur lihat dirimu sendiri. Kamu jangan jealous kalau orang tuamu bisa berubah tidak melalui gereja yang kau biasa berbakti. Yang kedua, memang orang tuamu keras kepala, tidak atau kurang memberi perhatian. Tetapi mengapa dia berbuat demikian? Apakah setelah mendengar khotbah saya jadi rusak? Ini yang saya tidak percaya. Tapi baiklah, saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya harus mendengar dari dua belah pihak. Kalau kamu tidak keberatan, biar nanti nomor telepon orang tuamu kami telepon. Saya nasihati supaya jangan begitu. Tidak salah juga pergi dengan anak-anak ke gereja bersama. Setelah itu mendengar online. Ya, tolong. Tapi saya peduli ya untuk kamu nak, peduli. Saya bukan mengatakan orang tuamu pasti benar atau pasti salah. Cuman tadi saya katakan persepsimu benar tidak. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Begitu. Oke, Tuhan berkati. Yuk. Berikutnya dari seorang wanita usia 37 tahun, menikah tinggal di Banten, Jemaat GSKI Online. Ya. Shalom Pak Erastus yang saya kasihi,
Ini adalah pesan pertama saya ke Abang. Sudah lama saya ingin bertanya kepada Pak Eras tentang keluarga dan pernikahan. Saya sudah 8 tahun menikah dan belum memiliki keturunan. Saat ini tinggal berdua dengan suami dan sama-sama bekerja. Pernikahan kami banyak diwarnai pertengkaran, situasi tegang, dan komunikasi yang buruk. Suami saya malas ke gereja, jarang berdoa, apalagi membaca firman. Dia orang yang penuh kritik dan sulit menerima masukan. Kata-kata pedas dan nada ketus adalah makanan saya sehari-hari. Tidak jarang kami bertengkar hanya karena hal sepele atau bertengkar karena sekedar diingatkan untuk beribadah maupun berdoa. Jika diingatkan, dia selalu membalikan ke saya dengan menyerang kekurangan dan kelemahan saya, sementara saya seringkali mengakui kelemahan diri dan meminta maaf. Ya, itu yang penyakitnya orang-orang yang fasik begitu. Tidak takut Tuhan, tidak peduli hukumnya, menyalahkan, mencari kesalahan, kekurangan orang yang mencari Tuhan. Di mana-mana begitu. Seperti kebiasaan saya yang kurang konsisten atur waktu, kurang disiplin, atau pergi keluar ketemu keluarga atau teman yang menurutnya hanya pantas dilakukan pada saat weekend dan lain-lain. Jadi kamu jauhi hal-hal yang membuat dia memandang kamu salah, nak. Seperti tidak disiplin waktu, itu juga salah. Kamu jangan tidak menjadi berkat karena kesalahan-kesalahan kecil ini. Oke? Suasana di rumah tidak hangat, dia sering sibuk dengan games, main handphone, merokok, dan hal-hal lainnya yang dia suka. Ya, kalau sudah begitu susah. Kalau sudah main game, orang tua ini, umur berapa ini? 37. Iya, umur 40-an main game, udah rusak biasanya. Terus? Tapi lagi-lagi jika saya ingatkan untuk lakukan hal yang lebih berguna, dia marah dan tersinggung. Jangan bicara lagi, jangan tegur dia lagi. Diam, diam, diam. Kau ikuti ucapan saya. Nasihat saya, jangan tegur dia lagi. Dia sering bilang bahwa hidupnya tidak bahagia, tidak dihormati, tidak dihargai, capek dan mau mati. Nah itu harus kamu harus introspeksi diri, evaluasi diri. Apa yang membuat dia bicara begitu? Jangan-jangan memang kamu, ya soal kecil ribut, itu juga tadi saya begitu baca, mungkin kemungkinan besar kamu juga orangnya juga rese. Maksudnya soal kecil nggak bisa buat ribut. Sampai dia merasa menyesal menikah dengan kamu, ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Dia benci sama istrinya, kesal sama orang tuanya, dan juga benci sama kakaknya. Dia merasa bahwa dia adalah korban yang tersakiti. Iya, dia sakit jiwanya karena dari keluarga tidak mendapatkan sayang, dari istri pun tidak mendapatkan sayang yang sepatutnya. Saya selalu mendoakan dia dan berjuang untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, memperbaiki diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, bagus. Memperbaiki diri itu, nak. Ya. Doa tidak cukup, memperbaiki diri. Saya anak paling tua, Pak. Ibu saya sudah sendiri. Ya, anak paling tua biasanya dominan. Jangan dikenakan untuk suamimu. Wanita harus belajar tunduk. Terus. Saya rindu membahagiakan ibu saya, rindu punya anak, rindu pernikahan saya sembuh, rindu melakukan pekerjaan dalam Tuhan. Iya, karena kamu ribut terus, jadi kurang harmoni. Hubungan badan kamu juga tidak nikmat, karena perasaan yang tidak terbuka. Ayo berubah. Sudah 2 kali saya melakukan operasi kista dan hasilnya baik. Sedangkan suami saya belum pernah mau dicek. Saya melihat dia tidak serius dan sungguh-sungguh ingin memeriksakan diri atau mengikuti program bersama. Mungkin itu juga bentuk dari unjuk perasaan karena tidak merasa kamu membahagiakan dia loh. Ya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Berubah. Ya. Terus. Mohon doa dan masukan untuk saya. Ya. Kamu berubah jadi wanita yang agung, baru suamimu bisa bertobat. Ya? Ya. Saya kira cukup itu. Cukup. Sampai bertemu saudara di 1106 nanti. Tuhan berkati.